Oke, selamat siang Mbak Dian. Iya, selamat siang. Sebelumnya saya minta izin untuk mengambil gambar atau video untuk dokumentasi saya. Apakah diperbolehkan? Iya, diperbolehkan. Diperbolehkan ya. Ya. Terima kasih. Mbak Dian bisa diceritakan apa yang Mbak Dian keluhkan selama ini? Akhir-akhir ini yang saya rasakan ada di dalam dada saya nih, Mas. Dan saya merasa sesak. Sesak sebelah mana? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Iya, saya sudah berobat ke puskesmas, ke dokter, tapi kata dokter saya tidak mengalami penyakit apa-apa. Dan saran dokter, mungkin saya disuruh ke psikiater untuk menterapi apakah saya ini ada suatu trauma atau apa seperti itu. Jadi Mbak Dian kesini itu atas rujukan dokter atau saran dari dokter? Saran dari dokter. Mohon maaf sebelumnya, apakah di lalu waktu atau beberapa waktu lalu Mbak Dian mengalami sebuah peristiwa yang menyedihkan gitu? Kalau boleh tahu apa? Ya, saya ditinggalkan tunangan saya. Ditinggalkan tunangan. Oke. Mbak Dian, setelah ini kita akan melakukan sebuah hipnoterapi. Tujuannya untuk membuat Mbak Dian atau membantu Mbak Dian menyelesaikan atau mengurangi rasa sedih atau beban yang ada di diri Mbak Dian. Tapi untuk mendapatkan hasil yang efektif, Mbak Dian harus bekerja sama dengan saya, yaitu dengan cara mengikuti secara penuh instruksi-instruksi yang akan saya lontarkan nanti. Apakah Mbak Dian bersedia? Nanti kira-kira yang boleh saya sentuh bagian tubuh Mbak Dian mana? Lengan boleh Mbak Dian? Boleh. Oke, Mbak Dian, sekarang sudah siap Mbak Dian untuk melakukan hipnoterapi? Ya, siap ya. Sekarang Mbak Dian silakan fokus pada sebuah benda apapun itu, fokus di situ. Ya Pak, Mbak Dian. Sudah, masalah fokus. Oke. Sekarang Mbak Dian ambil nafas kanan hidung, nafas panjang dan keluarkan secara perlahan melalui mulut. Pelan-pelan lewat mulut, ambil nafas panjang. Sekarang Mbak Dian tidur. Oke Mbak Dian, dalam tidur Anda semakin nyaman, semakin damai, semakin tenang. Jika posisi Mbak Dian dalam tidur ini kurang nyaman, silahkan bisa digunakan agar senyaman mungkin. Ya, bagus sekali. Apakah Mbak Dian sudah merasa nyaman? Kalau sudah nyaman, bisa digerakkan tangan atau jari sebelah kanan Mbak Dian. Oke, baik. Mbak Dian, dalam tidur Anda yang semakin rileks ini, saya akan menghitung dari 1 sampai 5. Dalam hitungan ini Anda semakin rileks. 1, Anda semakin rileks, semakin nyaman. 2,
Anda semakin rileks, semakin nyaman, semakin damai. 3. Anda semakin rileks, semakin nyaman, semakin damai, semakin tenang. 4. Semakin Anda nyaman, jika Anda mendengarkan suara selain suara saya, itu akan membuat Anda semakin rileks, semakin nyaman, semakin tenang, semakin damai. 5. Ini Anda masuk dalam puncak ketenangan, kedamaian dalam tidur Anda yang semakin dalam ini. Bagian, bayangkan Anda sekarang berada di tempat yang paling nyaman, di tempat favorit Anda. Anda di situ mendengarkan ketenangan, mendengarkan hembus angin, merasakan ketenangan, dan melihat benda-benda atau alam atau apapun yang Anda sukai. Oke Mbak Dian, setelah ini saya akan membawa Mbak Dian untuk ke masa lalu Anda, di mana kejadian tentang terputusnya atau gagalnya tunangan Anda bersama tunangan Anda. Mbak Dian, setelah ini saya instruksikan Mbak Dian untuk memasuki dalam ruang. Ada sebuah pintu. Pintu ini akan menghubungkan Mbak Dian dalam masa sekarang dan masa di mana kejadian yang sangat membuat Mbak Dian sampai saat ini merasa sesat dan sedih, yaitu gagalnya tunangan Mbak Dian. Mengerti Mbak Dian? Kalau mengerti, Mbak Dian bisa menggerakkan tangan atau jari sebelah kanan Mbak Dian. Oke, baik sekali. Sekarang Mbak Dian mulai membuka pintu itu dan masuk ke dalamnya secara perlahan-lahan. Dengarkan, rasakan, dan amati setiap gambar, setiap langkah, setiap rasa. Sekarang Mbak Dian sudah memasuki pintu tersebut. Kalau sudah memasuki, Mbak Dian bisa menganggukkan kepala. Mbak Dian, di dalam pintu tersebut, di ruang tersebut, Mbak Dian seolah melihat Mbak Dian di masa lalu, di mana peristiwa yang gagal tunangan tadi, peristiwa yang membuat Anda saat ini merasa sedih, itu terjadi. Sekarang Mbak Dian bisa membayangkan. Kalau bisa, anggukkan kepala Mbak Dian. Oke, baik sekali. Apa Mbak Dian yang Mbak Dian lihat, bisa diceritakan kembali kepada saya? Saya melihat orang tua keluarga saya. Ya, di sana datang bersama keluarga saya. Kami bermaksud baik-baik membicarakan langkah pernikahan yang tinggal beberapa bulan setelah terjadi. Tidak sesuai yang saya inginkan. Oke,
tenang Mbak Dian. Kembali lagi, semakin Anda semakin rileks, semakin tenang, sekarang silakan Mbak Dian menghampiri Mbak Dian di masa lalu. Sebelumnya bisa diceritakan apa yang dilakukan Mbak Dian di masa lalu itu? Saya datang ke rumahnya untuk silaturahmi, kita membicarakan rencana yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Di sana saya tetap baik-baik bersama keluarga saya. Tapi entah kenapa tiba-tiba hanya karena orang tua saya emosi sedikit, tapi hati ini sudah merelakan saya untuk pergi. Sudah saya salah apa? Hanya karena orang tua saya sedikit emosi menjadikan bahan sebagai seperti ini. Karena punya ya telah ada masalah. Kenapa saya selalu dibakar di sini? Posisi saya saat itu masih bingung karena saya dibicarakan seperti ini. Ya, saya menyadari latar belakang keluarga saya bisa seperti yang diberikan mungkin dengan kedua orang tuanya. Sebelumnya saya sudah datang ke sini dan saya dibicarakan seperti ini, seperti itu. Saya sebenarnya sedih, tapi saya mencoba untuk memendam apa yang sudah dibicarakan salah satu orang tuanya. Saya berusaha mencari solusi sendiri. Maka kenapa saya masih merasa emosi dan saya bingung saya harus rundingan dengan siapa. Posisi saat itu orang tua saya jujur membuat emosi karena anaknya dibilang seperti ini. Padahal kami sudah menunggu walaupun untuk kami sudah memahami, tapi waktu itu kenapa tidak ada pembelaan untuk saya untuk mempertahankan saya dilepaskan begitu aja. Walaupun saya memang akui saya yang mengembalikan, tapi saat itu posisi masih emosi. Dan pikiran saya juga bingung, saya bilang kecewa dengan saya sebenarnya saya disalahkan. Saya sudah mencari hubungan lama, tapi kalau saya ditinggalkan kayak gini dengan masalah yang kurang begitu jelas. Nggak kita memaklumi dengan orang tua saya saat itu memang masih emosi karena tidak sesuai dengan janji yang sudah dibicarakan. Oke, tenangkan diri Mbak Dian, kembali rileks, kembali santai, kembali ke dalam keadaan yang nyaman. Sekarang ini Mbak Dian bisa datang mengenalkan kepada Mbak Dian di masa lalu. Peluklah dia biar dia tidak merasa sendiri.
Bisa dibayangkan Mbak Dian? Dalam keadaan Mbak Dian di masa lalu yang sangat sedih ini, kira-kira sampaikanlah, beri dia motivasi, beri dia ketenangan agar dia bisa melewati masa-masa yang sangat menyedihkan itu. Bisa disampaikan Mbak Dian? Kalau kita kurang tekan menghadapi masalah ini, jadi latihannya jadi ya begitu. Semoga jika memang dicoba dengan dia suatu saat pasti akan kembali. Kajian bagus setiapnya, kamu harus kuat. Kalau masih banyak yang gak pernah, memang sangat sulit untuk melepaskan. Tapi kamu harus yakin, karena suatu saat yang keajaiban, jika memang tidak jodoh, kamu akan disatukan kita lagi. Tetap tenang, kembali ke ruangan tenang Anda, lagi-lagi di mana Anda merasa relax, merasa santai, merasa tenang. Gimana Mbak responnya Mbak Dian di masa lalu ketika Mbak Dian yang sekarang ini memberikan motivasi tadi? Dia masih sedih, Mas. Tapi dia suka. Dan nanti dia belajar untuk tegar dan tetap tersenyum. Walaupun sebenarnya sangat sulit. Oke Mbak Dian. Sekarang kembali lagi dalam keadaan Mbak Dian yang semakin rileks, kembali rileks, yang kembali menjadi santai, yang kembali merasa nyaman. Sudah merasakan kenyamanan tersebut, kalau sudah bisa angkutkan kepala. Kalau tidak, belum merasakan tenang, Mbak Dian bisa gelengkan kepala. Apakah Mbak Dian merasa sudah tenang atau belum? Sedikit merasa tenang. Oke, bagus sekali. Mbak Dian, sekarang Mbak Dian bayangkan di depan Mbak Dian ini ada orang tua dari calonnya Mbak Dian yang gagal tadi. Kira-kira nanti Mbak Dian bisa mengungkapkan seluruh apa yang terpendam dalam Mbak Dian, ungkapkan dalam kepada kedua orang tuanya itu, sampaikan kepadanya. Misalnya Mbak Dian ingin berkata yang keras, mohon maaf, yang keras, yang kurang ajar atau bagaimana, silahkan Mbak Dian. Bayangkan di depan Mbak Dian ini ada orang tua, silahkan sampaikan untuk. Saya disalahkan siapapun. Saya tetap berusaha menjadi orang yang baik. Ya saya akui, saya bukan dari keluarga yang terpandang yang sesuai dengan harapan. Tapi apakah saya ini sudah tidak diharapkan dari awal? Kenapa segampang itu Anda melepaskan saya? Ya, ungkapkan semuanya. Dan saya sudah berjuang kembali lagi untuk bersilaturahmi. Saya masih menunggu jawaban dari Anda, orang terbaik. Saya masih menunggu kayak tidak Bapak Ibu untuk bersilaturahmi lagi ke rumah Anda, ke rumah
silakan diri Mbak Dian kembali lagi ke keadaan yang tenang, keadaan yang damai, keadaan yang rileks. Apakah Mbak Dian sudah merasa tenang? Kalau iya, angkat kepala. Kalau tidak, angkat kepala. Apakah Mbak Dian sudah merasa tenang? Mbak Dian, bisa dengar suara saya? Apakah Mbak Dian sudah merasa tenang atau belum? Saya masih ingin menyampaikan sesuatu. Iya, silakan disampaikan. Sampai kapan pun saya tetap menunggu Bapak Ibu artikan rumah saya. Silaturahmi yang baik-baik lagi dengan kedua orang tua saya. Karena jujur saya sangat berat. Mungkin Anda tidak mempunyai anak perempuan, Bapak Ibu. Jadi tidak tahu bagaimana saya rasakan kedua orang tua saya rasa kedua orang tua saya dirasakan bagaimana perasaan anak perempuannya tidak dilanjutkan lagi hubungannya di usia yang sudah tidak muda lagi. Tiba-tiba tidak ada kelanjutannya. Semoga Bapak dan Ibu bisa melihat kembali ketulusan saya, kata-kata saya selama ini. Jangan hanya dilihat dari masalah kecil dan menjadi besar. Saya akui memang waktu itu memang saya mengabaikan, tapi sebelumnya memang ada masalah yang sudah saya pendam, tapi tidak saya ungkapkan. Membuat saya bingung saat itu, karena keluarga kami sudah berusaha menanam baik-baik ke keluarga Bapak Ibu, tapi karena tidak ada di rumah, hanya karena hitungan waktu beberapa jam kalian sudah meninggalkan rumah, sedangkan kami masih ada tujuan baik untuk datang ke rumah kali ini. Jika memang jodoh kita temukan kembali nanti satu lagi kali, tolong restui hubungan kami, Pak. Perjuangan saya sudah baik. Sudah disampaikan semuanya, sudah disampaikan. Oke, sekarang Mbak Dian kembali ke keadaan yang rileks, kembali ke dalam keadaan yang tenang, keadaan yang damai. Jika Mbak Dian sudah merasakan rileks, damai, tenang, Mbak Dian bisa menganggukkan kepala. Apabila Mbak Dian belum merasa rileks, damai, atau tenang, Mbak Dian bisa menggelengkan kepala. Apakah Mbak Dian sudah merasa rileks, tenang, dan damai? Oke, bagus sekali. Setelah ini saya akan mengajak Mbak Dian untuk menjadi orang tua dari calon Mbak Dian yang gagal tersebut. Bayangkan Mbak Dian adalah orang tua dari mantan tunangan Mbak Dian yang Mbak Dian, dan di depan Mbak Dian ini ada Mbak Dian yang sekarang. Mbak Dian bisa menyampaikan sebagai orang tua dari mantan tunangan Mbak Dian dulu untuk berbicara dengan Mbak Dian yang sekarang. Bisa dipahami Mbak Dian? Kalau bisa menganggukkan kepala.
Oke, silakan bisa disampaikan Mbak Dian. Kami selaku orang tua mengetahui perjuangan kamu, ketulusan kamu, kebaikan kamu. Semoga kamu tetap kuat, nak. Kamu banyak-banyak berdoa dan berjuang. Semuanya tidak ada yang mengalahkan keajaiban. Kalau memang kamu bercinta dengan anak kami, suatu saat kamu akan bersatukan. Kami tahu bagaimana keadaan merasakan. Kamu sampai detik ini tuh masih menjaga silaturahmi yang baik. Maafkan dari bapak dan ibu yang sudah keterlaluan dengan kamu. Bapak dan ibu juga merasakan mungkin kamu sebagai orang perempuan diperlakukan seperti ini. Kamu membawa kamu trauma dan merasa sedih. Tapi kamu harus banyak-banyak berdoa. Jika memang kamu memang jodoh dengan anak saya, suatu saat akan bersatukan kembali. Kamu jangan berhenti untuk atas semangat, jangan pernah. Kamu harus tetap semangat, tetap menjadi tiada dulu. Apa tadi kemudian kamu para yang tekan, walaupun kamu punya masalah dan kamu hadapi masalah berat, tapi kamu mencoba untuk tersenyum di depan kedua orang tua kamu dan di depan bapak dan ibu sedang tenang kamu. Apa jadi dia yang dulu yang ceria, bukan dia dan selalu terpenuh dengan masalah. Saya tahu memang ini sangat sulit karena kamu sudah benar-benar tulus menyayangi dan mencintai anak kami. Sudah Mbak Dian. Oke. Kembali Mbak Dian ke keadaan yang tenang, yang damai, yang relax. Setelah ini, bayangkan Mbak Dian, di depan Mbak Dian ada tunangan Mbak Dian, mantan tunangan Mbak Dian. Mbak Dian nanti bisa menyampaikan apapun itu, ungkapkan semuanya, keluarkan semuanya unek-unek yang ada di dalam hati Mbak Dian selama ini. Sudah bisa membayangkan atau menghadirkan sosok tunangan Mbak Dian di depan Mbak Dian. Sudah, ya. Sekarang silakan Mbak Dian ungkapkan apapun yang ada di dalam hati Mbak Dian, unek-unek Mbak Dian kepada mantan tunangan Mbak Dian. Silakan. Atas perjuanganku, atas perjuangan lama ini, datang sendiri dengan segala alasan apapun. Aku datang ke rumah, berjuang untuk kamu. Dari nol, aku menemani kamu. Aku tak tulus. Aku juga tak pernah melawan ataupun marah. Hanya karena masalah sepele. Kenapa kamu tidak terbuka hati kamu untuk melihat ketulusanku? Aku sudah berjuang untuk kamu, tapi kenapa kamu pula meyakinkan kedua orang tuamu? Apa sebenarnya salah aku? Kalau kamu masih sayang, tolong yakinkan kedua orang tuamu akan dapat menerima kembali aku. Jika orang tua menjodohkan kita, semoga
Suatu saat kita bisa bersatu. Sampai kapanpun kamu akan menunggu di sana. Maka sampai detik ini pun aku tidak mencari siapapun yang lain. Ini bukan hal mudah. Ini sangat sulit. Sebab masalah sangat berat dalam hidup aku karena ini. Apa kabarku kamu akan menunggu? Sekarang tenangkan kembali, kembali ke keadaan di mana Mbak Dian tenang, Mbak Dian santai, Mbak Dian rileks, Mbak Dian nyaman. Kembali ambil nafas yang dalam, keluarkan lewat mulut secara perlahan dengan beberapa kali. Oke, kemudian sekarang saya mengajak untuk Mbak Dian menjadi mantan tunangan Mbak Dian, dan di depan Mbak Dian ini ada Mbak Dian yang sekarang. Mbak Dian bisa mengungkapkan, bisa menyampaikan apapun kepada Mbak Dian yang sekarang ini, yang terpuruk, yang masih merasa sedih. Bisa dipahami Mbak Dian? Oke, bisa disampaikan. Aku tahu kamu memang sangat terpuruk dan susah. Tapi jangan lupa tetap berdoa. Kamu juga tahu kan, aku yang baiknya juga nanti kita akan menerima. Dan kita nanti saling mendoakan supaya jika kamu kita bersatu suatu saat membukakan kebaikan untuk kita, untuk tahu perjuangan kamu, ketulusan kamu kepada keluargaku, kepada orangku. Kamu harus sabar, Buku. Kamu harus sabar agar aku bisa meyakinkan kedua orang tuaku untuk merestui kamu kembali. Sampai kapanpun aku gak akan ninggalin kamu. Dan kita harus berdoa semoga kita bisa bersatu lagi. Dan selalu terjadi jika memang kita gak berjodoh, aku akan mengupain kamu sampai kamu mendapatkan pasangan. Walaupun memang sakit, takkan mau merasa rumah sakit. Tapi aku tak. Tapi hanya rencana. Tapi dalam hati aku masih berdoa supaya kita berjodoh, tapi bisa dipersatukan lagi. Coba aku meyakinkan kedua orang tuaku. Aku sudah tahu perjuangan dan ketulusan kamu selama ini. Tapi mempertahankan hubungan kami. Aku harus tetap semangat dan tetap selalu ceria seperti dia yang dulu dan yang sebelum mendapatkan masalah berat. Kamu jangan takut dibully dengan orang walaupun itu masalah terdekat. Banyak orang yang menyimpan dengan kamu. Kamu harus kuat. Memang aku lihat kamu kan sangat sedih. Aku sudah berjuang untuk kamu dan untuk meyakinkan kedua orang tuaku. Kamu tetap semangat. Semoga kita bisa bersatu lagi dan merencanakan
acara tertunda dulu. Kalau keselamatan aku harus gak sendirian. Sudah Mbak Dian? Oke. Sekarang ambil nafas panjang Mbak Dian. Perlahan-lahan keluarkan lewat mulut. Ulangi beberapa kali. Ambil nafas. Keluarkan. Oke Mbak Dian, kita sekarang kembali lagi ke masa dimana Mbak Dian yang saat ini jadi masa sekarang. Kembali ke tempat dimana Mbak Dian merasa rileks, merasa senang, merasa tenang di tempat favorit Mbak Dian. Apakah Mbak Dian sudah berada di tempat itu? Oke, baik sekali. Mbak Dian, sekarang Mbak Dian bayangkan masalah-masalah Mbak Dian yang ada di tubuh Mbak Dian, yang ada di kepala Mbak Dian, yang ada di hati Mbak Dian menyatu bersatu secara perlahan keluar dari tubuh Mbak Dian. Bisa membayangkan Mbak Dian? Bentuknya seperti apa Mbak Dian? Kusut atau kotak atau bulat? Kusut. Oke. Warnanya bisa dijelaskan? Apa warnanya Mbak Dian? Hitam. Oke. Mbak Dian bayangkan secara perlahan-lahan nanti melalui nafas Mbak Dian, permasalahan yang Mbak Dian rasakan, yang ada bersarang di dada, yang ada bersarang di kepala, di bagian tubuh Mbak Dian manapun, melalui nafas bersamaan dengan keluarnya nafas nanti juga keluar dari tubuh Mbak Dian lalu hilang terhempas angin. Oke Mbak Dian, bisa dimengerti? Oke, baik. Sekarang Mbak Dian tarik nafas yang panjang dan keluarkan lewat mulut Mbak Dian secara pelan. Ambil nafas yang panjang, keluarkan lewat mulut. Bayangkan masalah-masalah Mbak Dian, unek-unek Mbak Dian, rasa sakit hati Mbak Dian, dan seluruh beban-beban Mbak Dian keluar bersama dengan nafas yang Mbak Dian keluarkan. Oke, bagus sekali. Sekarang bayangkan benang-benang kusut tadi, benang-benang hitam kusut tadi berada di tempat kepala Mbak Dian, mengelilingi Mbak Dian. Tiba-tiba bayangkan ada hembusan angin yang sangat kuat, yang sangat kencang, menghempaskan seluruh permasalahan yang ada di atas Mbak Dian, di atas kepala Mbak Dian. Angin itu semakin kencang hingga tidak ada sedikit pun yang tersisa dari permasalahan Mbak Dian yang berbani Mbak Dian. Masalah itu pergi entah kemana, sudah hilang musnah bersama dengan angin. Oke Mbak Dian, Mbak Dian
Masih mendengar suara saya? Mbak Dian? Masih mendengar suara saya? Oke. Mbak Dian? Bagaimanapun permasalahan yang ada atau menimpa Mbak Dian, semuanya itu sudah terjadi. Semuanya itu sudah menjadi takdir Tuhan, yang memang siapapun pasti berat dan tidak akan bisa, tidak ingin untuk mendapatkannya. Tetapi yang harus Mbak Dian ingat, jika Mbak Dian juga perlu untuk bahagia, Mbak Dian masih punya hak, masih harus untuk berbahagia. Sesuatu yang sudah terjadi, sudah terjadi. Mbak Dian mesti memaafkan semuanya hal yang terjadi. Kenapa? Karena ketika Mbak Dian tidak memaafkan, maka Mbak Dian akan selalu terbebani. Memaafkan tidak selalu melupakan. Memaafkan bukan berarti Mbak Dian mentoleransi tindakan orang tersebut. Memaafkan kesalahan orang lain tidak berarti Mbak Dian harus memberitahunya kalau ia sudah dimaafkan. Tanpa dia tahu pun Mbak Dian bisa memaafkannya. Memaafkan tidak lantas membuat Mbak Dian tidak boleh memiliki emosi. Mbak Dian tetap bisa memiliki emosi tersebut. Memaafkan bukan berarti masalah tidak perlu diselesaikan atau semua sudah baik-baik saja. Setidaknya dengan Mbak Dian memaafkan, Mbak Dian akan merasa lebih tenang, lebih santai, lebih rileks. Memaafkan tidak menjadi patokan kalau Mbak Dian harus melupakan semua yang telah terjadi. Memaafkan kesalahan orang lain tidak mewajibkan Mbak Dian untuk tetap membuatnya ada dalam kehidupan Mbak Dian. Memaafkan tidak dilakukan untuk orang lain. Memaafkan itu untuk Mbak Dian sendiri, untuk kebaikan Mbak Dian sendiri, untuk kehidupan bahagia Mbak Dian sendiri. Maafkanlah. Minta maaflah pada diri Mbak Dian yang selama ini masih membiarkan kesedihan-kesedihan itu dalam diri Mbak Dian. Mbak Dian tetap bahagia. Maafkanlah mereka. Mulai detik ini sampai seterusnya, Mbak Dian akan menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih ceria, lebih bahagia. Mbak Dian menjadi pribadi yang lebih kuat, yang lebih positif, yang lebih baik dari sekarang. Mulai detik ini, Mbak Dian akan menjadi pribadi yang bahagia, yang lebih dewasa, yang lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya. Oke Mbak Dian, dalam hitungan 5 sampai 1 nanti perlahan Mbak Dian kembali ke dalam kehidupan sekarang, dalam kehidupan kesadaran yang penuh, kesadaran yang kembali 100%. Oke, 5, Mbak Dian sudah menjadi pribadi yang baik. Mulai detik ini dan seterusnya, Mbak Dian menjadi pribadi yang lebih tenang, yang lebih bahagia, yang lebih baik, yang lebih tenang, yang lebih dewasa dari sebelumnya. 4, Mbak Dian sudah
sudah merasa sangat tenang, sangat damai, sangat rileks, karena permasalahan atau unek-unek yang kusut yang ada di dalam dada dan pikiran Mbak Dian sudah lepas terhempas angin. 3. Mulai Mbak Dian menggerakkan secara perlahan kaki Mbak Dian, tangan-tangan Mbak Dian secara perlahan. 2. Mbak Dian mulai membuka mata secara perlahan. 1. Mbak Dian sudah kembali ke dalam kehidupan yang 100% sadar. Oke Mbak Dian, bisa Mbak Dian merilekskan otot-ototnya dulu ya. Sekarang sudah. Apa yang Anda rasakan sekarang setelah terapi? Oke Mbak Dian. Masih sedikit agak dekat. Iya. Memang sebuah permasalahan apalagi yang merasa nyata itu manusiawi. Jika merasa sedih, merasa terpaut, terjatuh, merasa sangat tertekan, itu wajar, manusiawi. Yang tidak menjadi manusiawi jika Mbak Dian menyadari hal itu tapi Mbak Dian membiarkannya. Jadi itu tidak manusiawi, karena Mbak Dian cinta. Sekuat apapun manusia ketika menghadapi masalah pasti akan merasa sedih. Dan sebesar masalah apapun manusia sebenarnya bisa menaklukkannya, tergantung dirinya sendiri. Ibaratnya seperti kapal. Air tidak akan bisa menenggelamkannya, kecuali jika kapal itu mengizinkan air itu masuk ke dalam kapal tersebut. Oke Mbak Dian, semoga mulai detik ini dan seterusnya Mbak Dian menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang hebat, menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang dewasa. Oke. Terima kasih Mbak Dian atas waktunya.